gimana ya, orang-orang tuh kadang butuh validasi dari orang lain. Iya sih. Dan mereka terus comparing. Sebenarnya mungkin mereka yang bertanya atau mereka yang mengeluarkan statement yang mereka keluar itu, mereka mencari pembenaran dan juga comparing sama dirinya sendiri. Itu bisa jadi juga sih, Cek. Oke, kita balik ke gagal. Oh iya, kayak balik ke gagal. Jadi kayak ya itu, kenapa selalu awas gitu ketika kita nggak mencapai standar tertentu kita dikatakan gagal. Kenapa nggak dialihin ke yang proses lu ternyata berbeda. Nah, gitu loh maksudnya. Ternyata cara lu beda gitu. Nggak yang langsung dijudging, lo udah gagal, lo nggak masuk uni negeri, lo udah gagal, lo belum merit, lo udah gagal, karir lo belum bagus atau nggak masuk PNS, everything like that gitu. Kenapa gitu? Kenapa kita harus ngikutin itu gitu? Iya. Dan FYI, saat itu juga pas gue zaman tes itu, karena teman-teman gue kebanyakan tuh masuk ke negeri. Dan mereka juga effort ya, ada yang sekali langsung masuk, ada yang 2 kali, ada yang dari jalur mana-mana tuh. Gue baru nyadar emang, oh iya ternyata teman-teman dekat gue, dan terlebih saat itu gue bimbel, karena teman-teman bimbel gue juga pada masuk negeri semua. What's wrong with me gitu loh. Circle yang mendukung banget. Iya, gue sampai gitu terus sadar nggak nyadar kadang. Kadang emang circle tuh mempengaruhi. Ya itu bagusnya jadi motivasi sih ya. Cuman nggak baiknya buat gue itu ketika gue nggak masuk ke situ ya gue merasa gagal dan gue kayak langsung hopeless gitu lah. Ya udahlah, gue langsung terserah gue kuliah di mana aja, yang penting gue kuliah jatuhnya. Jadi kayak gitu. Kita ya memang kuncinya di self love sih lagi-lagi ya. Kayak kita ketika kita ngerasa, karena kan sering banget ya kita kayak kadang entah itu dapat omongan orang, entah ini nggak cuma merit, nggak cuma apa, tapi kayak yang waktu itu lo cerita juga yang emang kalau lo usaha kayak gitu duit lo bisa banyak, like that, kayak gitu omongan-omongan yang kadang gini loh, apa yang kita lakuin, yang kita kerjain tuh kenapa orang tuh perlu penilaian orang tuh kayak haruskah sepenting itu gitu loh. Maksudnya jangan sampai itu mempengaruhi ini kita kan, kayak kita lagi ngapain sekarang, kita lagi ngerjain apa, kita lagi punya apa, tujuan kita tahun ini apa, kayak gitu. Jadi kalau kita sih maksudnya alhamdulillahnya udah bisa kayak manage untuk menyaring, memfilter bener biar kita yang masuk ke kita ya, Cek. Iya, biar ketika kita dilihat orang, lu gagal karena lu gini-gini, lu nggak gini-gini, ya bodo amat gitu, karena kita sudah tahu cara memanajemen diri kita. Nah, untuk orang-orang yang belum tahu tuh karena kan orang tuh gue ngeliat kayak sampai hari ini pun kadang ngeliat entah teman kerja gue, entah beberapa saudara gue yang nilai bahwa hidup mereka tuh nggak, karena mereka ya itu hidup di ekspektasi orang lain yang akhirnya ketika itu nggak tercapai mereka ngerasa gagal. Iya, dan itu loh. Dan lagi ya, maksudnya jangan sampai kita itu mencapai progres menuju menuju ke tujuan kita itu tuh hanya karena untuk pengen memenuhi ekspektasi orang aja. Kayak misal lu memutuskan untuk berkarir kerja di kantoran, padahal lu bukan passion lu di situ, tapi karena lu pengen memenuhi ini ekspektasi orang-orang, ya udah lu ngambil keputusan itu, padahal lu nggak enjoy sama sekali dan sebenarnya itu dia itu punya potensi lebih, ibaratnya tuh punya potensi lebih di bidang yang lain mungkin. Pas lu ngomong yang tadi, kita harusnya tahu potensi dalam diri kita tuh, lagi-lagi inget salah satu self love, karena kita harus mengulik diri kita sendiri. Terus ya emang sih, terus dan lagi-lagi ya kita ini ya kita punya Tuhan pasti selalu minta yang namanya selalu dikasih biar tiba-tiba kita ngerasa tenang. Maksudnya pas kita gelisah karena dianggap gagal sama orang, biar Allah tuh kasih kita ketenangan gitu, biar Allah tuh kasih kita benar-benar, kita minta sih gitu sama Allah, karena kalau itu benar-benar yang gue feel banget sih pas udah mulai mengenal apa-apa tuh ke Allah ya, kita yang selalu apa-apa tuh kita ke Allah dan sebagainya tuh, tiba-tiba pas kayak di dalam down atau emosi yang tertinggi pun ketika gue ingat itu kayak nggak tahu gimana itu prosesnya Allah gitu, langsung kayak tenang gitu loh, langsung kayak feel lagi diguyur pakai air es langsung terdiam dan aduh gila, gue kayak langsung nge-feel tenang banget gitu. Dan itu sih yang mungkin kalau ketika ada beberapa teman-teman yang lagi ngeliat video ini yang ngerasa bahwa
kenapa ya gitu, kayak ngerasa depres mungkin kadang, ngerasa stres dengan hal-hal kayak gitu yang orang gagal dan sebagainya kayak gitu, menilai kita gagal. Ya jangan lupain lo punya Tuhan gitu, kita punya Allah ya Cek. Iya, minta aja kayak ya Allah tenangin hati aku gitu loh. Kayak Iya, misalnya kalau nggak yang manjur banget tuh sebelum tidur itu loh, Cek. Oh iya. Sebelum tidur kita wajib, nggak wajib juga sih, maksudnya coba deh di nge-treat untuk sebelum tidur tuh kita memaafkan orang lain. Entah siapapun kesalahannya siapapun itu, ya balik lagi ke maaf ya. Kita yang maaf ya, sebelum tidur kita memaafkan gitu. Itu juga bisa untuk jadi healing. Dan entah gimana caranya, Allah deh pasti nenangin hati kita dalam keadaan gelisah seperti apapun. Bener. Jadi kayak standar ini sih kalau sekarang tuh kayak apa ya, value kita punya Allah itu jadi standar di mana manajemen emosional dalam diri, ya nggak sih? Iya. Ketika kita dalam keadaan apapun atau kita lagi ngerasa butuh solusi atas apa yang kita lagi kerjain pada saat itu, and then lo diem aja dulu, terus lo langsung self di dalam hati lo ke Tuhan lo, ke Allah gitu ya, pasti kayak langsung tiba-tiba ngerasa tenang dan emosional itu akan perlahan-lahan tuh, emosional negatif tuh bakalan menghilang gitu loh, pergi gitu loh. Itu salah satu juga yang bisa nge-treat kita buat kita tuh ketika ada orang yang kayak kadang gini ya Cek, orang itu belum ngomong kalau kita gagal aja kayak dari tatapannya, dari body language-nya tuh kayak kita bukannya baper ya, tapi ini beda ya, bukan tatapannya baper. udah jijik. Iya, tatapannya udah judging, tatapannya kayak yang lo emang sampai terakhir gue kayak ada lah itu di grup-grup teman-teman kuliah gue gitu kan, yang langsung dibilang intinya gimana terus segala macam kayak gitu, pada ngabarin segala macam ya, gue bercanda lah biasa life is cuan gitu-gitu gitu-gitu. Tapi yang kayak langsung ingat loh Cek, kamu tuh cewek jangan duit mulu, apa kasih waktu lah buat lo cari jodoh segala macam gitu loh. Karena terus yang bilang cewek tuh mau ngapain lagi kalau nggak merit. Dan di situ yang gue speechless, and then gue kayak diem aja, nggak ngomong apa-apa di grup. Gue diem bukan karena gue marah sama orangnya, emang lagi-lagi kita nggak bisa ngontrol ya. Nggak bisa, iya. Cuman gue kayak diem, memanajemen diri gue sendiri, jangan sampai gue terbawa, intinya value yang udah gue terapin dalam diri gue itu terbawa sama omongan dia yang cuman gue nggak ngerti dia beneran ngomong kayak gitu apa cuman sedetik itu doang gitu kan. Iya. Kayak gitu. Nah dari situ gue ngeliatnya apakah perempuan berkarir pun akan terlihat tetap gagal ketika dia ya itu tadi merit lah, terus kayak gitu, menunda ding lebih tepatnya. Bener-bener nggak menunda juga sih. Enggak sih ya? Enggak. Ya udah gitu kan, biasa. Ya lagi-lagi kan orang tuh punya target sendiri. Progres orang tuh beda-beda, rezekinya juga masing-masing. Ya mungkin rezeki mereka yang udah nikah ya itu rezekinya mereka duluan, tapi kita rezekinya lain gitu loh. Ada di sehat yang masya Allah itu banget ya Cek. Ngerasain banget nggak sih? Alhamdulillah banget. Selama kita gue terakhir yang keracunan nasi goreng. Serius parah banget. Serius parah banget nasi goreng. Pagi-pagi bangun tidur perut gue udah perih banget, terus gue makan nasi goreng, gue sadarnya pas suapan terakhir kok kayak agak beda ya nih. Suapan terakhir dia baru ngerasa dari kocak banget sih. Yang pertama itu sih gue terakhir ngerasa yang kayak bener-bener, apalagi di masa pandemi kayak gini ya. Dengan kita, maksudnya kan pas awal pandemi kita yang ikut mobilitas tinggi, yang ikut penyaluran itu kan sembako. Terus gue juga kayak bertemu dengan beberapa warga dan itu dalam pekerjaan ya, yang mengharuskan untuk ketemu beberapa orang. Itu alhamdulillah kita, maksudnya kita sehat gitu loh ya, kita nggak kena apa-apa, dan kita berusaha untuk memproteknya. Lagi-lagi dalam keadaan apapun kita juga tetap minta sama Allah untuk tetap dilindungi dalam keadaan apapun, karena yang namanya musibah atau bencana yang udah Allah rencanakan dan udah Allah atur itu kita nggak bisa menyetop itu. Bener. Gitu loh, kita nggak bisa untuk jangan didatengin ya, lu jangan gitu ya, udah nggak apa-apa didatengin aja, yang penting kita mintanya itu untuk diberi keselamatan, diberi kesehatan dan minta dilindungin. Benar. Jadi ke situ aja kayak kan. Balik lagi ya. Iya, karena itu jatuhnya kalau misalnya kita itu kayak ngelawan takdir. Ya intinya lu jangan, maksudnya ngeluh boleh, tapi ya? lo nggak perlu itu jadi alasan lo stop for do something gitu dalam hidup lo gitu kan. Gimana caranya lu tuh, gimana ya, dalam setiap keputusan, apapun yang lu pikirin, apapun yang lu pengenin, apapun goal hidup lu, itu dan juga value yang itu tuh lagi-lagi yang ingetin bener-bener ke Allah, cuy. Yang kita bareng juga ya kan, dulu kita